Tuhan kita siapa namanya? Dijawab Allahu Rabbi. Pun niki awit kecil kita Pak. Nomor 2, di dalam Al-Quran juga diajarkan tauhid, la ilaha illa huwa. Ini membahas tentang sifat-sifat Allah. Biasanya Pak Bu, ini ada di dalam kumpulan-kumpulan thariqah, sehingga disebut dzikir itu jahar dan dzikir sirri. Niki. Yang ketiga, ini juarang. Bahasa Indonesia ini jarang nih napa? Longko. Langka ini diajarkan di tengah masyarakat umum itu jarang. Yang ketiga ini adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Karena ini sudah membahas tentang zatnya Allah. Niki dzikirnya disebut dzikir khaufi atau nafi isbat. Kalau di dalam Al-Qur'anul Qadim itu disebut wahuwa al-dzikru bisiril asrar. Jadi di dalamnya lagi sir itu ada namanya asrar. Niki. Inilah Bapak Ibu di antara beberapa kalimat tauhid yang di dalam Al-Quran itu disebutkan. Tatkala jenengan sudah sampai pada dzikir 3 ini, pasti diajarkan dzikir yang terakhir atau kalimat yang terakhir, la ilaha illa ana. Weh, niki Pak Bu, inilah tingkatan makrifat. Ini dzikirnya para kekasih Allah, ya, dzikirnya para wali-walinya Allah. Pertanyaannya, apakah yang hadir ini bisa mencapai dzikir yang keempat? Jawab saya, pasti bisa. Boten insya Allah. Karena apa? Karena di dalam surah Al-Ankabut ayat 5 Allah berjanji terhadap siapa? Mangkana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Ini Allah yang berjanji. Barang siapa di antara hambaku yang betul-betul ingin ruhnya bertemu aku Allah, maka aku Allah berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan pertemuan itu mesti terjadi. Cuman kaifiyahnya, caranya bagaimana? Sebab nyun sewu, tema kita adalah hol, mengingatkan kita dalam satu kematian itu mesti terjadi. Artinya apa? Khusus wasiat dan pesan saya terhadap panjenengan, tolong jenengan sebelum datangnya kematian yang menjemput kita masing-masing, ruhaniyah hati sampean kali kulo ini sudah bisa mencapai derajat pangkat tauhid yang keempat. Panjenengan gak boleh pesimis, kecil hati, jangan. Sebab Gusti Allah niku Pak Bu menghendaki hambanya untuk sampai tingkatan ma'rifat itu tidak ada kaitannya dengan nasab. Boten harus nasabe apik, boten. Tidak harus orang ini, mohon maaf ya, alim ilmu dohirnya, tidak.
Tolong dibuka di dalam surat An-Nur ayat 35. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Cahaya makrifat yang disebut nurun ala nurin itu hanya Allah berikan terhadap hamba yang Allah kehendaki. Jadi di situ memakai isim nakiroh umum. Berarti siapapun jikalau Allah menghendaki pasti bisa. Karena yang menghendaki hanyalah Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Syaratnya bagaimana? Dalam Al-Quran surat Az-Zumar Allah terangkan alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanahu. Merekalah yang ketika saat mendengarkan ajaran dinut tauhid hatinya membuka diri, diterima. Fayattabi'una ahsanahu, dan beliau-beliau ini berupaya untuk mengamalkan ilmu yang sudah Allah tancapkan di dalam dada. Hadisnya Allah juga Kanjeng Nabi juga dawuh utlubul ilma walau bisin. Nyuwun izin kula tulis nggih. Basa Madurane kula tulis niku napa? Kula toles. Ngapunten lho nek mboten nek salah sebutan. Mangsine katentek. Jelas betul? Lumayan Bu, jelas Bu. Niki jamak, niki mufrad. Aneh, miturut ilmu nahwu aneh. Fi'il amar memakai jamak tapi maf'ulnya itu mufrad. Mesti dia kudu jamak pisan. Tapi hadisi kok mboten. Carilah bahasa Madurane cari. Carilah, sami mawon. Carilah ngoten nggih. Al ilma ing ilmu siji. Ilma jamaknya dari ulum. Nek ulum piro-piro ilmu. Nek ilma niku ilmu siji. Lho kok ilmu siji? Carilah ilmu itu walaupun adanya satu ilmu itu ada di negeri Cina. Maksudnya al-ilma ini adalah ilmu tauhid. Ilmu yang untuk bagaimana cara untuk mengesahkan Allah. Ini sing jarang atau langka diajarkan oleh umat Islam secara umum, jarang. Akhirnya apa? Jangan heran Pak, ketika jenengan antak butallaha nyembah nang Allah katanya, contoh di dalam sholat, ati sampen kali kula eling sakliyane Gusti pasti. Padahal miturut dawuh Allah di dalam surat Toha ayat 14 tentang masalah sholat wajib wa aqimis sholah li dzikri. Jumenengno, tegakkanlah sholat semata-mata hanya mengingat padaku. Itu Allah. Inilah persoalannya Bapak Ibu.
Ilmu tauhid ini di tengah masyarakat dari zaman ke zaman, dari abad ke abad, dari tahun per tahun terkesan ditutup-tutupi. Akhirnya kita sebagai umat, lebih-lebih yang sudah berumah tangga, nggak sempat belajar. Napa Pak nggak sempat? Sami mawon, nggak sempat belajar ilmu tauhid. Pertanyaan nih, mbah-mbah, bapak-bapak, apa mungkin mondok lagi? Halo, mungkin mboten? Boten. Itu masa kita sejak dulu yang pada saat kita masih mulai akil balik. Ini masa kesempatan anak-anak kita. Artinya apa? Tolong, saya berpesan, tolong. Silahkan anak itu dididik tentang ilmu syariah sampai setinggi apapun. Tapi tolong, jangan sampai anak itu tidak dididik ilmu tauhid. Elek-elekan lah akidatul awam. Elek-elek, ndek-ndekan. Ndek-ndekan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Khusus buat kita yang sudah sudah terlewati waktu yang masa taklim mutaklim belajar yang pondok, yaitu jenengan kali kula yang sudah rumah tangga, ya sudah dapat-dapati sing sering jenengan konsultasi datang guru akhirat. Artinya guru yang khusus membimbing ilmu tauhid. Mungkin di Pasuruan iki lho ya. Wonten sing biasa nang radio niku Mbah Yai Bustami niku. Semerap nggih? Niku kalau saya boleh untuk mendengarkan tauhid di YouTube juga banyak. Lebih jenengan bisa langsung berhadapan dengan orangnya. Wah, niku buat benahi rohaniah kita, Pak. Buat benahi. Supaya apa? Supaya ketika saat jenengan beribadah, apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, antak budallaha ka'annaka taroh. Niki takrif, tarkib, definisi daripada ihsan. Islam, iman, ihsan. Terakhir nih, ihsan ini makrifat. Antak budallaha ing yento ngibadah. Ketika Anda ini ketika ngibadah, nyembah, seakan-akan hati jenengan bisa melihat wujudnya Allah. Fa'ilam takun taro, apabila belum bisa, yo taroka, ya roka. Allah iku jenengan merasa selalu dilihat oleh Allah. Pun tak mencolot titik nggih keterangane. Artinya mencolot sampai niku ben ngen-ngen. Mengki kula proses ngeten Pak. Gusti Allah iku duwe jeneng, pangeran niku duwe jeneng, Tuhan itu punya nama. Ing mungguh orang Islam namanya adalah Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Nama Yun Sewu. Tuhan iku yo punya sifat. Nah niki
Sifat niki nyuwun sewu niki mboten, ini tidak saya jelaskan detail lho nggih. Nek kula jelaskan detail subuh ramari tidak selesai. Kalau jenengan ingin detail, suk Ramadan di pondok saya khusus setiap Ramadan akan kubahas tentang tauhid 4 niki. Jenengan boleh bermukim di sana tanpa ada biaya sepeser pun. Buka sahur sudah saya tanggung. Nek kerso. Oh kalau saya anak saya 3, saya ajak pisan monggo. Lah wis kepenak toh. Nek kerso kalau mau. Sampai berapa hari? Kurang lebih 15 hari. Setelah ilmu ini sudah jenengan dapatkan, jenengan iku paham. Langkah berikutnya untuk mencapai derajat yang keempat, maksud tauhid la ilaha illa ana, wajib jenengan di rumah menjalankan namanya khalwat atau zuhud setelah kami beat nanti. Wajib. Tak jamin Pak Bu ngibadah sampai niku mbot tidak hanya asal-asalan. Ibarat sholat pasti jenengan akan merasakan, bisa merasakan bagaimana manis dan nikmatnya sholat. Aqimis sholat lidzikri akan bisa Anda dapatkan. Iki jaminan. Dan sing jamin, yang menjamin hanyalah Allah sesuai dengan Al-Quran. Ini kalau mau. Kalau jenengan belum punya waktu karena kesibukan di rumah, sementara hati memang betul-betul ada keinginan, langsung aja sampai ikut live-nya, siaran langsungnya, mulai di rumah. Tapi syaratnya sampai harus punya HP. Niki, aku yakin HP iki sudah membudaya Pak. Mulai dari anak TK, SD, atau ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah pasti punya HP. Sampai wong tua ya ikut punya HP. Lah disinilah nanti jenengan akan membuka channel niki, sampai buka channel Ponpes Jaya Baru. Kalau mboten promosi, tapi saya menyarankan bagi jenengan yang ada keinginan tapi tidak ada waktu. Ponpes Jaya Baru, kok aneh ya? Iku PO bis yuk. Oh, ada kisahnya Pak. Nama pondok saya seperti ini itu ada kisah. Kalau dilengkapkan iku Miftahul Ulum Jaya Baru. Tapi channel yang kulo pakai biar enggak terlalu banyak tulisan, Ponpes Jaya Baru. Di situ jenengan subscribe, lalu jenengan fungsikan, nyalakan namanya lonceng. Mesti nanti jenengan dapat notifikasi. Artinya berita siaran langsung. Sampai apa jenenge sampai klik mesti muncul langsung siaran langsung. Itu yang tidak bisa hadir di tempat. Jikalau bisa hadir tambah lebih bagus. Walaupun jenengan itu habis ngaji pulang, terus ngaji maneh, habis ngaji pulang, itu istilah bahasa Mojokerto nduduk. Nduduk ngaji nduduk. Sama. Jam berapa ngajinya? Nggih mohon maaf, bakdo ngasar, bakdo taraweh, bakdo subuh. Pun.
nek jenengan wis gak mulih pisan mengki sahure ning pondok monggo. Wis kula tak berangkat sadurunge asar bukane ning pondok monggo. Pun semuanya bebas. Dulu tahun kemarin itu kisaran sekitar jamaah 800-an. Dukoh mengki pinten niku urusane Allah pun. Pun kita lanjutkan. Kalau kalau Tuhan itu punya nama juga punya sifat, mesti punya mausuf. Artinya yang disifati atau yang kusebut sebagai wujudnya. Istilah kula misalnya mukhlason iku jenenge, paham ya? Padahal jenengan metu iku bukan jeneng, nyembahnya bukan tidak boleh ke nama, tapi yang memiliki nama yang disebut mausuf. Niki kula gambarno kula mawon ben jenengan paham. Mukhlason wujude ya punya sifat, sifatnya macam-macam. Lah wujude mukhlason niku yang mana? Lah ini ya punya alamat tempatnya. Omaining di lah tidak ubahnya seperti Allah, tapi jangan dimaksud Allah butuh tempat, butuh omah, boten. Sebab yang dimaksud wujudnya Allah itu adalah laisa kamislihi syai'un, sesuatu yang tidak bisa kita serupakan dengan sesuatu yang lain. Shollu ala Nabi Muhammad. Saged nyambung tak unggahno to widik mawon nggih. Umpama saya tuduhno malam hari ini wujudnya Allah itu yang mana? Jadi jenengan biar sholat ikut tidak asal sholat pun. Malatas tati ru'yatahu wahwa wujudullah. Mana atau apa yang tidak bisa mata dohir kita melihat sesuatu itu atas wujudnya, itulah wujudnya Allah. Contoh, niki di depan saya itu ada kitab. Mata fisik jasmani bisa melihat ya, berarti ini bukan Allah wujudnya. Paham nggih? Niki proses. Ma utawi opo iku latas tadi kang ora bisa sira ru'yatahu ing ningali ma wahwa utawi ma iku wujudullah. Mana yang mata dohir tidak bisa melihat sesuatu, maka sesuatu itulah wujudnya Allah. Kalau mata ini dohir bisa melihat kitab, mana mata dohir yang tidak bisa melihat selain kitab? Pun sampai deleng teng mriki, sampai lihat ke sini, bahasa Maduranya ngabes ke sini. Sebelum kitab, inilah Pak. Sesudah kitab, kosong toh? Kiri kanannya kitab, dalam dan luarnya kitab, ya itulah wujudnya Allah. Ini jangan dilihat dengan mata dohir, jangan disaksikan dengan mata jasad, tapi saksikanlah dengan ainul basirah, mata hati yang berupa imanul haq. Orang Jawa mengatakan rasa. Saudara Madura rasa itu sami rasa.
rasa. Rasakanlah, imankanlah apa kehadiran Allah dalam setiap saat dan waktu pada diri panjenengan. Buktinya pundi kalau Allah hadir? Mata dohir bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa berkata, jantung bisa berdenyut, napas bisa keluar masuk, yang semuanya itu yang menggerakkan adalah Allah wujudnya. Fahimtum? You understand? Yes. Jenengan paham? Oke. Ini keterangan yang mencolot, ya. Prosesnya bagaimana? Gini. Lewat dawuh Allah dalam surat As-Saff ayat 96 kalau nggak salah. Gusti Allah dawuh ngeten. Mekaten begini. Utawi Gusti Allah iku khalaqakum, sing dadekno kamu sekalian makhluk, ma fis samawati wa ma fil ardi, apa yang ada di langit, makhluk apa yang ada di bumi, semuanya yang menciptakan adalah Allah. Paham yang ini? Allah sing endi? Nah, diunggahno didik. Wama, dan segala apapun yang timbul dan muncul pada seluruh makhluk, contoh ketip-ketipe lampu, obahe godhong, mlebu metune nafas, keluar masuknya nafas, detaknya jantung, apa yang diterima suara di telinga, apa yang dilihat mata, semuanya itu atas dasar sumber dari Allah Subhanahu. Itu harus dengan rasa, merasakan kehadiran wujudnya Allah, yang Allah itu satu-satunya Sang Yang Tunggal, Sang Yang Esa, sebagai isim fa'il, sebagai sang pelaku. Harus hati sampean itu sesering mungkin untuk merasakan kehadiran Allah. Ini Allah terangkan juga di dalam surah Al-Ahzab ayat 41-42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila. Hei wong sing mukmin, biar imanmu jadi ihsan, seseringlah hatimu eling zikir terhadap Allah. Zikir yang bagaimana, ingat yang bagaimana, zikron kathiron, dengan zikir yang sebenar-benarnya zikir, yaitu hati menyadari, merasakan bahwasanya tidak ada satupun makhluk bisa bergerak kecuali hanya yang menggerakkan Allah Subhanahu. Udah, ini prosesnya. Nanti tak jamin jenengan gendeng. Tahu gendeng? Gila, zadab. Tapi jikalau prosesnya jenengan dari arah sini, napa sih zadab iku? Gendeng niku napa sih? Ati iku hanya gila pada Allah. Memang begitu. Siapa yang mencintai sesuatu, maka orang itu pasti akan mengikuti apa yang menjadi kehendaknya sesuatu. Contoh misalnya ibaratnya saya kecantol wong wedok sing ayune duduk-duduk,
bidodari katakan, nyun sewu, pituture wong tua kalah Pak, karena kadung ketutup cinta hatiku kepada si dia. Betul? Wis ta, bapak-bapak dulu nggih punya sejarah. Tahu tresno, pernah seneng nang si A. Kadang-kadang yo dadi, kadang-kadang ora. Waktu detik-detik hati ini mencintai sesuatu, atau saya katakan seorang wanita, mohon maaf, apa keinginan kekasih kita pasti akan kita layani. Urusan orang lain kalah Pak. Sama dengan orang zakat kepada Allah. Dia tidak akan mau dengarkan selain Allah. Enggak mau. Hanya mau mendengarkan nasihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih nasihatnya Allah? Hanya dua. Ani'budullaha wajtanibut tauhid. Satu, ati sampean jogo hubungan langsung dateng Allah dengan bentuk dzikir, sampean cekel rapet ning ati, terus dzikir baik siang maupun malam, supaya ati sampean kali kula tetap bersama Allah. Iku wis mesti. Kula nyintai seorang wanita itu, mesti kula mboten ingin pisah Pak. Pingin bentuwino bersama. Ini betul-betul mencintai loh nggih. Nek hanya di lesan, nyuwun sewu. Nyuwun sewu. Dek sehidup semati, Dek. Lah. Ketika saat istrinya meninggal, ikut ke kuburan meninggal pisan apa ndak? Hah? Mboten. Gopoh golek ganti lagi. Kadang-kadang loh kita sebagai seorang laki-laki suami, istri kita masih ada. Kita masih ada ingin orang lah. Ngomong enggak tak taboki. Wis. Terus pertanyaannya, loh kalau begitu Rasulullah garwane biniknya banyak, iku salah. Oh, beda sejarah. Orang yang hatinya betul-betul seperti Rasulullah, bertauhid, mesti beliau itu bisa adil. Kalau tidak bertauhid, gak mungkin sakit. Bagaimana kita akan bisa berbuat adil kepada orang lain sementara kita belum bisa ngadili atine dhewe. Contoh sing gak adil ya awake dhewe. Kula niki ngaji diweni Gusti Allah udan daweres pas ngaji. Ati ngomong ngene. Gak cocok ngaji kok udan. Ngerutu ning ati. Susah. Tapi ketika saat ngaji momen lain tidak hujan, ati seneng. Iki berarti belum adil. Belum. Kita Bapak Ibu mendapatkan takdir dari Allah dalam kehidupan sehari-hari itu macam kali, macam dua. Qobdi dan basti. Sing ngepenakno ati nyenengno lan sing nyusahkan. Ini mesti entah jatuhnya terhadap anak, jatuhnya terhadap rezeki, atau jatuhnya terhadap pekerjaan. Mesti dua ini kita akan dihadapkan Allah. Jikalau hati kita ketika saat datangnya usri yusra gak enak-enak, terus hati kita itu kok bersikap beda, berarti kita belum bisa berbuat adil terhadap diri kita masing. Apa mungkin
kita akan bisa berbuat adil terhadap istri-istri kita, sementara kita belum bisa berbuat adil dalam diri sendiri. Boten mungkin. Walaupun orang laki-laki itu sesuai dengan dawuh Gusti Allah boleh wayo, boleh nikah lagi, tapi kan ada catatannya di dalam Al-Quran. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Tapi ada ayat berikutnya, jangan dikorupsi. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahi. Nek gak iso berbuat adil, satu aja. Setuju Bu? Pol setuju nih. Artinya apa Pak? Miturut ayat ini, seorang laki-laki boleh wayo. Bahasa Jawa. Boleh madu, tapi ada catatan. Kalau Anda tidak bisa, kalau kita tidak bisa berbuat adil, berarti gak masuk nominasi, gak boleh. Mboten angsal, tidak boleh. Hati-hati. Kadang-kadang hanya bicara di lesan. Sing penting iki sunnah Rasul, sunnah Rasul. Ngoten nggih? Ya Allah. Jangan hanya dilihat jumlahnya. Perbuatan fisik dalam didikasi beliau, tolong sampai lihat hatinya Rasulullah bagaimana. Ini loh Pak. Makanya tolong sekali lagi. Saya tidak melarang seorang laki-laki pingin madu lagi, silakan. Tapi tolong belajar ilmu tauhid dulu. Sebab kalau tidak, aku yakin akan menjadi masalah. Karena berangkat kita itu dorongan dari hawa nafsu. Yang dikatakan sunnatur Rasul, itu sama halnya dengan perintah Allah. Perintah Allah. Apa yang dijalankan Allah, itu atas dasar perintah, dijalankan oleh Rasulullah, mohon maaf, itu pasti atas dasar perintah Allah. Atiullaha wa atiul Rasul. Apa tujuannya itu? Jenengan kali kula nikah. Dalam konteks ayat yang lain juga Allah katakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ini jamak. Artinya apa? Miturut ayat ini boleh orang laki-laki itu madu. Jawa nih wayuh. Nasionalnya nikah lagi atau disebut poligami. Tapi sampeyan delok terusno ayate dulur. Mumpun mandek ning kene. Apa tujuannya nikah? Azwaj jamak dari zauj. Kalau laki zauj, kalau perempuan zaujah. Artinya seorang laki-laki boleh untuk nikah lagi. Tujuannya litaskunu, untuk mendapatkan satu ketentraman jiwa hati. Niki. Ilaiha niki mu'annas. Tapi isime jamak ya ora umum ngeten niki, padha meniku wae lho. Kalau isime jamak paling tidak ikut domirnya kudu jamak Kak, bukan mu'annas. Ya boleh-boleh aja. Iki maksudnya ya apa? Ngeten. Kalau orang laki-laki nikah 2, 3, 4 kok enggak mendapatkan ketenangan hati, bahkan tukaran naik. Mohon maaf,
Wis wajar toh Bu, cemburu lah wis wajar nggih. Wajar. Kalau ada yang seperti itu nggak jadi nyaman, tak bapak ilaiha sitok ai. Karepe ngoten. Setuju Bu nggih? Wis sampean nek garwa sampean nek arep nikah sampean takok isik. Mas, sampun ngaji tauhid ta? Sampun. Maksudnya sampean takoki maneh. Pun sampean lakoni ya. Sampun. Tandane nek wis nglakoni ngaji tauhid iku ya apa? Wis adil menyang awake. Diwenehi siji ya seneng, diwenehi loro ya seneng, dikasih enak gak enak tetep ati alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kuncinya hati bahagia adalah hati ini selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Lho ana kono. Dadi dilarang garwane ya seneng, artine tetep bahagia. Oh Gusti Allah ngelarang. Dikengken garwane biniknya nikah lagi ya seneng, karena memandang semua itu yang memerintah Allah. Berarti jenengan bapak-bapak jangan bermain di belakang ibu. Jangan. Misalkan contoh, jenengan kok ndelalah Allah nanamno ning ati sampean ini tresno seneng pada orang lain. Ngomong sama ibu dulu. Bu, kula seneng cakai. Cakai seneng kula. Pripun pendapatmu? Kudu ngoten dhisik. Aja WA nae sik. Aja. Terus nek ibuke sanjang, sakno Kang Mas, kasihan ada yatimnya, ayo kita tolong, ajak ke sini. Pun sampean berangkat. Nek ibuke niku mboten ngangsali, jangan berangkat. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ada istilah mar'atun solihatun. Tondo mar'atun solihatun itu hatinya sudah bertauhid, hatinya tidak menduakan Gusti Allah, hatinya selalu berzikir nang Allah. Itu salah satu tanda mar'atun solihatun. Pun niki kula waktune dibatasi mboten? Mboten nggih? Oke. Sekarang balik terhadap kembali kepada materi kita. Materi kita adalah ini berkenaan dengan hal persiapkanlah dirimu ketika menjelang kematian. Persiapkan. Artinya apa yang disiapkan? Jenengan kali kula ini ning donya niki Pak, ngadepi seluruh persoalan yang jumlahnya kompleks, dan ini yang menjadikan sebab akibat jenengan hati sampean kali kula niki terhijabi oleh masalah ini, sehingga hati itu tidak bisa menyaksikan, bersaksi kepada Allah. Niki persoalan ini. Padahal di dalam Islam agama sudah dijelaskan tentang dua kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi, menyaksikan sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali Allah. Artinya Pak, mata hati sampean wajib hanya menyaksikan wujud Allah. Kalau mata dohir jasad menyaksikan wujud selain Gusti Allah.
menyaksikan itu melihat. Terus bagaimana caranya hati jenengan kali kula bisanya menyaksikan wujudnya Allah di setiap keadaan apapun? Tolong dibuka dalam surat Ali Imran ayat 191. Di situ Allah katakan, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang mukmin itu, Pak, hatinya selalu ingat kepada Allah, baik keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Artinya apa? Jenengan kali kula niki wajib ning ati iki wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Niki bagi hati yang memang betul-betul ingin bertemu Allah lo ya di dunia. Kalau ndak ya ndak. Kalau jenengan ini betul-betul mempunyai keinginan untuk bertemu Allah, wajib jenengan pagi, siang, sore, malam hati menyebut nama Allah. Itu yang disebut dzikir sir. Caranya bagaimana? Tolong hati sampean terus lewat napas keluar. Selalu hati menyebut nama Allah. Allah, Allah, Allah. Ning jero dodo ning hati. Satu. Niki cara lho Pak ya. Nomor 2, fal ya'mal amalan sholihan. Jenengan wajib untuk berzikir yang tidak menyebut. Tadi menyebut, sekarang menyebut, sekarang tidak menyebut, tapi hanya merasakan, mengimankan bahwasannya yang mengeluarkan dan memasukkan napas, yang ngobahkan, menggerakkan jenengan kali kula, yang makhluk lain bisa bergerak. Hati harus merasakan kehadiran Allah sebagai pelaku yang menggerakkan. Niki mboten diucap, tapi dirasa. Siapa di antara panjenengan yang hadir dan mendengarkan ini, langsung ini azastukum. Ini semuanya Allah yang memberikan. Boleh untuk dilakukan, dan barang siapa yang betul-betul istiqomah hatinya sesuai dengan surah Al-Insan ayat 25 ini tadi tentang zikir, maka orang itu sedikit demi sedikit tutupnya hati, hijabnya hati ini Allah akan bersihkan. Akan dibuang Allah dari hatinya, dari yang menghalang-halangi hati jenengan terhadap Allah. Kapan ini bersih? Itu urusan Allah. Urusan Allah. Sebab jikalau ini tidak lekas jenengan lakukan, tolong dibuka di dalam surah Al-Isra ayat 72. Ini nanti di rumah ajengin tidur sampean buka ayat ini. Surat Al-Isra ayat 72. Di situ Allah katakan begini. Barang siapa saat di dunia manakala hatinya masih buta kepada Allah, sebab ketutup oleh semua persoalan-persoalan makhluk wujudnya niki, maka kok ya orang itu sudah kedahuluan mati, belum sempat bertobat kepada Allah, maka di akhirat pun matanya, ruh hati ini juga buta. Wa adallu sabila, dan lebih gelap alam yang kita hadapi, Pak. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu
sabila. Pun sampai ngen-ngen. Mengapa hati kok buta? Karena tertutup oleh sesuatu, akhirnya Allahnya tidak nyata. Yang nyata malah wujudnya makhluk. Ya Allah Pak, umur kita sudah tua. Yang namanya kematian itu mesti terjadi, badan. Mesti terjadi. Enggak ada Pak yang kita jagakan. Apa jagakan ya? Cabisi. Kecuali 3 perkara. Miturut hadis ya. Termasuk awaladin solihin yada'ulah. Di antara 3 itu kita meninggalkan anak yang solih, yang selalu mendoakan. Anak solih niku anak yang bagaimana? Anak yang sudah mencapai tingkatan makrifat. Sebab apa? Di situ tidak ada yang bisa menolong kecuali pertolongan itu datangnya dari Allah. Malakum dzarraw wala naf'an. Tidak ada makhluk satupun yang bisa memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat, mencegah mudarat, mboten enten. Bapak Ibu, ini kalau punya anak soleh. Kalau enggak, bagaimana? Sedekah jariyah, apakah betul itu dikatakan sedekah jariyah itu diterima oleh Allah? Ilmu yang bermanfaat au ilmin yantafa'u bih. Apakah yang dimaksud ilmu yang manfaat itu ilmu yang bagaimana? Ini apa keterangan di jalur tauhid la ilaha illallah, syariat dengan hakikat enggak sama Pak. Sedekah jariyah niku adalah tazkiyatan nafsi, mensucikan rasa yang tadi merasa kita yang bisa sedekah disucikan, baru ning atiku merasa kehadiran Allah yang menggerakkan ini yang bersedekah. Inilah sedekah jariyah makbulah yang diterima Allah. Menempatkan semuanya itu pada Allahnya, tidak pada diri kita sendiri. Ilmu yang bermanfaat. Mengapa disebut ilmu? Ilmu yang mana? Apa yang diterangkan di dalam syariah itu tidak sama apa yang dimaksud dalam hakikat. Kalau di hakikat ilmu itu mufrad. Ilmu itu adalah ilmu tauhid. Dikatakan manfaat manakala ilmu itu diamalkan. Al ilmu bila amalin, terus Kanjeng Nabi, al ilmu bila amalin kasajarin bila thamarin. Ilmu yang tidak bermanfaat itu laksana seperti pohon yang tidak berbuah. Berarti buah ilmu makrifat itu, mohon maaf, hanya dengan cara diamalkan. Kalau tidak diamalkan, gak akan pernah mendapatkan kewusulan kepada Allah. Berarti wajib bagi jenengan ketika dinut tauhid, ilmu tauhid sudah masuk ning dodo, jenengan wajib melakukan zuhud atau khalwat atau mujahadah dan seterusnya. Baru akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Niki loh yang disebut makom liqo, makom bertemu terhadap Allah. Ini buahnya. Bapak Ibu, itu kalau kita sudah mencapai tingkatan tauhid keempat, baru bisa mendapatkan maksud hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau belum Pak, tinggal satu kesempatan kita mempunyai anak yang soleh. Kalau ndak, terus pundi? Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun.
Mereka yang mati dalam kondisi masih buta ruhaniyahnya kepada Allah, Allah masukkan di dalam alam barzah yang di dalamnya itu gelap gulita. Naudzubillah min dzalik. Sama dengan gini, apa mungkin jenengan habis ngaji niki, tolong jenengan nanti pulang, tolong merem, nyampe di rumah betul? Halo, bisa nyampe rumah? Boten disangka. Kalau nggak percaya, mohon dipraktek nih. Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kalau habis ngaji pulang merem, mesti nap yang jelas gelap Pak Rausi. Sama ketika ruh itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, gelap Pak, gelap. Sampai diisarohno lewat satu hadis bahwasanya barang siapa yang tidak bisa menjawab, mohon maaf, pitakoni malaikat mungkar nakir, wong iki bakal digodhop. Betul? Siapa yang bisa menjawab pitakonnya pertanyaan mungkar nakir, tidurnya seperti kemanten anyar. Niku isaroh semuanya itu. Antara susah dan senang, antara keadab dan kerahmat, niki wonten mriki. Pun ayo dipikir Pak, mumpung kita masih ada kesempatan dalam umur kita di dunia ini, mari kita lekas kembali kepada Allah. Sebab mohon maaf, Allah juga menerangkan dalam salah satu ayatnya, barang siapa ketika saat di dunia belum lekas kembali kepada Allah, ruh ini kok ya sudah kedahuluan mati, min qabli ayyatiyakumul adzab tsummalatun sorun, maka tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Maksudnya alam barzah iki dadi gelap. Barzah itu artinya dinding Mbak. Dadi roh niki terdinding, ora iso keluar. Nilii, nyambangi atau memarani keluarganya ya ora iso ning dunya, terus ning akhirat ya ora iso. Niki nek miturut ayate, orang-orang yang waktu di dunia matanya hati masih keadaan buta terhadap Allah, ila yaumi yub'atsun, sambil menunggu hari di mana Allah bangkitkan nanti. Berarti setelah hari kiamat. Nggih ngapunten ingkang kathah. Wis. Kecuali kekasih Allah. Siapa kekasih Allah itu? Alladzina amanu, orang-orang yang sudah beriman, wa kanu yattaqun, mereka ini adalah orang yang betul-betul bertakwa. Inilah yang dalam ayat dikatakan ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Hati sudah nyaman, dikasih melarat ya alhamdulillah, dikasih sugih ya alhamdulillah, wis nggak ada bedanya. Karena semua baik melarat maupun sugih, kaya ataupun miskin, ditinggal mboten? Ditinggal. Kalau sudah meninggal jenengan tinggalkan enggak kekayaan? Semuanya tinggal. Istri bini yang cantik kita tinggal. Suami kita yang gagah gede dur seperti Arjuna ya juga ditinggal. Dipek sinten mari ngono. Oleh sebab itu, oke, kita mikir masalah urusan dunia, tapi jangan pernah kau lupakan urusan negeri akhirat yang kekal itu. Artinya apa?
silahkan ngaji syariat setinggi apapun, tapi jangan kau lupakan ngaji hakikat atau ngaji ilmu tauhid pun. Niki pesen kula Pak, supaya apa? Supaya jenengan kali kula semua kita ruh itu dalam keadaan rahmatan lil alamin, sakit menjadikan rahmat tidak hanya baik dirinya, itu pun juga terhadap keluarga dan teman-teman dan orang lain. Kesimpulan untuk bisa mencapai derajat ma'rifatullah sederhana, wadifahkanlah, kulinakno, istiqomahno, biasakanlah hati berzikir sir dan zikir khafi atau sirul asrar. Prakteknya adalah siang maupun malam hati tetap mengucapkan, menyebut nama Allah, 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 sambil hati merasakan kehadiran Allah sebagai satu-satunya sang penggerak. Inilah Pak cara untuk mengesahkan Allah, supaya hijab di dalam hati sampean kali kula ini akan Allah bersihkan. Kalau sudah Allah bersihkan, maka yang ada di dalam hati panjenengan hanyalah Allah. Kalau sudah seperti ini, inilah yang disebut jenengan iki zadab, atau jenengan iki kefanaan selain Allah. Termasuk diri kita sebagai manusia itu tiada, yang ada cuman Allah. Akhirnya yang disebut makrifat adalah yang melihat, yang menyaksikan, dan yang disaksikan itu hanya Allah sendiri. Sebagai pesan, tolong jenengan tak tangisi. Maduranya bagaimana? Tangese. Jenengan tak tangesi. Empun sedorin, jangan mati dulu. Sebelum hati sampai bergemuruh zikiri datang Gusti pun niku mawon. Untuk selanjutnya ada tanya jawab, kula buka, monggo. Kula nderek mawon kali Sokibul Bait. Apakah ada tanya jawab berikutnya? Monggo kula aturi. Wonten. Monggo menawi yang tanya langsung ngacung, mengki langsung dikasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustari, asal di sini, termasuk paman yang punya hajat. Yang saya tanyakan, kalau menurut syariat, ialah sehalus sholat terus, tidak usah hakikat. Tapi menurut hakikat, ada keterangan awaluddin ma'rifatullah, harus mengenal Allah dulu baru sholat. Yang nomor 2, kata syariat, Syed Jenar sesat, ternyata kata orang hakikat bagus. Yang nomor 3, kalau menurut syariat wajib berdoa, termasuk di dalam Al-Baqarah, mayaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, termasuk wajib. Tapi menurut hakikat doa diku termasuk kurang sopan. Monggo dijelaskan ya. Cukup makaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafidu ala sholawat
wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Surah Al-Baqarah ayat 238. Miturut syariat wong-wong salat iku ra penting khusuk apa enggak khusuk, sing penting jalankan. Miturut hakikat awwaluddin ma'rifatullah, sebelum sholat harus makrifat dulu Pak Allah. Pun niki tak sinkron nggih, cek mboten tabrakan. Di dalam kitab Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah, niki kitab sing jumhur Pak, iki biasanya dibuat pedoman oleh ahlu sunnah wal jamaah ketika saat meningkatkan pelajarane ke hakikat makrifat atau sering disebut ilmu tasawuf. Dawuh ngeten, untuk mencapai makrifat Allah itu macam dua. Pertama, jalurnya disebut wasilun. Kalau tulis pertama, jalur wasilun, yaitu jalurnya orang-orang dari bawah ke atas. Syariat dulu thariqah hakikat makrifat. Rapopo walaupun belum khusyuk tapi terus dijalankan. Niki khusus bagi orang-orang yang hatinya memang ingin ketemu Allah. Tapi kebanyakan kita sebagai seorang muslim, orang mukmin, kebanyakan loh niki, kita ketika sholat nggak ada keinginan ketemu Allah. Ketemu apa? Makhluk yang berupa pahala, yang berubah surga. Sebab makhluk, surga dan pahala ini Allah yang menciptakan. Disebut makhluk sebab ini yang menciptakan Allah. Padahal Pak, dalam ayat lain Allah katakan wama umiru illa liya'budullaha. Ora diperintahkan terhadap kamu sekalian wahai umat manusia illa liya'budullaha, kecuali menyembah kepada siapa? Allah, bukan terhadap makhluk. Mohon maaf, niki kebanyakan kita jarang yang ketika sholat ingin berjumpa pada Allah. Sebab apa? Sebab kita belum dididik ilmu tauhid. Nah, sementara ilmu tauhidnya terkesan ditutup-tutupi, yang alasannya katanya ini intan mutiara yang berharga harus saya sembunyikan. Ini sistem dari abad ke abad dulu Pak. Tapi ketika sudah masuk di tahun 2014 kemarin, banyak masyayikh yang berani membuka pelajaran ini secara umum. Tapi yo siap-siap dibenci, dihina dan lain sebagainya, bahkan dikatakan ajaran sesat. Contohnya saya sendiri. Saya itu mulai tahun 2000 Pak menyampaikan tentang tauhid ini sampai sekarang. Jenengan tidak tahu kalau saya pernah dipenjara 3 tahun. Pernah. Saya itu diusir dari kampung, ditengarai
apa yang kuajarkan itu ajaran sesat. Pada saat itu semuanya sudah kulampaui, Pak. Tapi tidak menjadikan saya berhenti atau mundur ke belakang, enggak. Tetap saya maju. Oleh karena saya jelaskan dari sistem wasilun, maka pada hari ini kami bisa hadir di tengah-tengah saudara saya di Pasuruan. Saya punya saudara Pak Pasuruan itu, Pak. Mungkin jenengan kenal di daerah Rembang. Desanya Pekoren. Di situ kakak saya perempuan namanya Mas Fufa itu dinikah oleh adiknya Gus Muhin, Ki Haji Muhaimin. Pekoren mungkin jenengan tahu, punya adik namanya Khazinatul Asror, sebutannya Kiai Khazin. Niku ngeromo menikahi kakak saya yang pertama. Beliau itu pernah, Pak, waktu sholat Jum'ah niku sekitar kalau nggak salah tahun 80, kalau nggak salah niku ngeten, masuk masjid ketika Jumatan, beliau langsung belum selesai Jumatannya pulang lewari, tapi almarhum sudah almarhum. Terus ditakoi abah ngeten, Zin, kui kok gak sholat Jum'ah ono opo? Mohon maaf Pak nggih, mohon maaf. Lewat dasar ayat ulaika fi ulaika kal an'am wa adallu sabila. Orang-orang, mohon maaf sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk mengatakan individu atau yang enggak. Menurut ayat ini, orang-orang yang hatinya itu tertutup oleh wujud sakliyane Allah, akhirnya Allahnya tidak nyata. Bentuknya, karakter sifat orang tersebut miturut ayat ini kal an'am. Artinya apa? Beliau kakak saya itu kalau nek manggil Gus Khazin, nek zaman biyen niku nek manggil kakak niku dikengken nyebut Gus, ngoten. Nek sak mangke napa? Kang, Kak, ngoten Mas, lah ngoten nggih. Nek dulu Gus Khazin niku ditakoki abah krana apa kok melajeng lari keluar dari masjid, karena melihat orang yang berjamaah kadah itu kepalanya bukan manusia. Loh, bisa jadi jenengan mengke nanti jenengan ya, ketika sudah besar dzikirnya dalam hati nggak bisa dicegah, alam kasaf itu dibuka Allah, akhirnya bisa melihat sifat aslinya seseorang. Jangan kaget jenengan, jangan kaget kalau tidak aslinya kepala manusia, tapi kepala selain itu sebetulnya sifat, Pak. Sifat yang dibawa oleh hati kita. Misalkan hati kita ada hati serakah. Apa hewan yang serakah? Wis terserah. Itu bisa jadi seperti itu. Mohon maaf sekali lagi. Saya menyampaikan sistem tauhid itu dari wasilun. Syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Dari bawah ke atas. Sistem yang kedua menurut kitab Hikam disebut majdubun. Sistem dari atas ke bawah. Artinya Pak, nyun sewu, orang ini sudah tidak lagi berbicara tentang hukum syariat. Enggak.
langsung hakikat. Artinya apa? Dia langsung ngamalke apa sing guru pesenkan itu, guru akhirat niki. Hanya melakukan zikir yang kusebut tadi tanpa menghiraukan hukum syariat. Tujuannya sama, bertemu Allah. Niki pernyataan sistemnya dari Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam. Wis, kita milih mana? Sakarso jenengan. Tapi yang jelas saya mengikuti surah Ali Imran 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau jenengan ingin menjadi kekasih Allah, yang disebut sebagai orang yang sudah makrifat pada Allah, Gusti Allah niku nyampekno terhadap Kanjeng Rasul miturut ayat ini, Muhammad sampaikanlah pesanku iki bagi orang-orang yang ingin mengadakan percintaan terhadap diriku, kata Allah, suruh ngikuti caramu Muhammad. Niki Allah yang dawuh. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, fattabi'uni, ikuti aku. Apa sistemnya? Wasilun. Niki. Tapi bukan berarti tak kala kita memakai sistem majedubun di mata Allah itu salah. Enggak. Boten. Tujuannya sama. Dan ini sering terjadi terhadap para kekasih Allah, asalnya juga begitu. Jadab dhisik. Berapa bulan, berapa tahun itu urusan Allah. Niki lewis urusannya Allah. Jadi kalau boleh saya katakan, sistem wasilun syariat munggah torikot hakikat makrifat iku gak salah. Sistem majedubun iku yo ora salah. Makanya pitakon tadi, bagaimana tentang sholat ing mungguh wong syariat? Rapopo, walaupun hati masih sementara si kelingan selain Allah, sebab belum makrifat. Teruskan, tapi jangan berhenti jenengan di situ. Itu loh maksud saya. Terus si Gus Dur nek ngaji aja ilmu syariat bloko, betul? Artinya tutuk noning tauhite, tutuk noning hakikate supaya bisa makrifat. Gak apa-apa, ini sistem wasilun. Akhirnya nanti klop ketemu di tengah-tengah sama dengan majedubun iki. Majedubun mengutamakan dulu makrifat. Setelah itu baru dia itu syariate kedandan. Contohnya di dalam kitab Kauniyah. Pak Tani nandur kacang. Niki wonten nggih Pak Tani nandur kacang? Oke, waktu nandur iku sak kulite napa isine tok? Hanya isinya saja. Iki sistem majedubun niki. Niki sistem majedubun. Mohon maaf. Ketika Pak Tani menanam biji di tanah, nanti Pak, dalam waktu yang sudah Allah tentukan, muncullah pohonnya kacang. Leres? Ketika pohonnya kacang itu sudah muncul, maka biji yang kita tanam tadi carilah nggak ada. Sampai carilah nggak ada. Niki ngandung pengertian apa? Kalau jenengan pengen betul-betul makrifat pada Allah, tiadakanlah dirimu. Syekh Ibnu Athaillah dalam rangka hal yang seperti ini
diterangkan di fasal 11, idfin wujudaka fi ardil khumul. Idfin mendemo siro, tanamlah, hilangkanlah wujudaka, kewujudan irohi makhluk, fi ardil khumuli, ing dalam bumi khumul. Artinya bumi kesunyian, yaitu kholwat. Sampeyan titeni, kalau pohonnya sudah rempaya, sudah dianggap sudah bagus, sampeyan lihat di dalamnya ini mesti akan menumbuhkan benih. Namanya kalau di Mojokerto itu kacruk. Ini apa? Sing kecil-kecil ya. Bijinya itu sing masih kecil-kecil itu loh. Apa namanya sini? Kalau sana, oh si kacruk. Artinya kacruk itu belum terlihat, biji kacang belum terlihat, masih mentil-mentil kecil-kecil. Loh, seiring berjalannya waktu, mesti nanti akan, kalau sudah tua ya, ada biji dan kulitnya. Betul? Gak mungkin biji aja, mesti ada kulitnya. Artinya apa, Pak? Seiring berjalannya waktu, orang-orang zadab yang disebut majedubun, perilakunya suatu saat syariat iki kedandan. Entah apakah sebelum dia meninggal dan ataukah syariat iku terbangun sesudah dia meninggal. Wallahu a'lam. Yang punya wewenang hanyalah Allah. Kalau sistem wasilun, ngapunten Kang Kada, mulai awal syariat tertata birriyadati wal azkar. Riyadoh berarti apa? Menjaga hukum syariat, mana larangan ditinggal, mana perintah dijalan, sambil hatinya menetapkan semua yang berlaku hanyalah Allah Subhanahu. Karena zikir sir dan sirul asrar sudah menancap di dalam hati. Niki Bang, akhirnya nanti sampailah pada ma'rifatullah. Jadi menurut kami pertanyaan yang pertama sama benarnya, terserah, dengan catatan orang-orang syariat mau diajak ke thariqah hakikat makrifat, kecuali mereka yang duduk manis hanya di syariat saja. Mohon maaf, ini enggak kubahas ini, mboten, terkecuali ini pun satu. Nomor dua, orang yang sudah sampai pada tingkatan makrifat atau hakikat makrifat, ngapunten, niku memang kebanyakan tidak mau berdoa, minta pada Allah. Tapi kalau ditarik ke syariat, wajib berdoa. Ud'uni astajib lakum. Lah, saya mensikapi di antara dua golongan ini. Baik miturut pandangan syariat sesuai dengan kacamata syariat, dasarnya juga ada. Ya harus memohon kepada Allah, meminta berdoa, karena ngaku kalau kita sebagai hamba selalu butuh kepada Allah. Cuman kebanyakan loh niki mboten ngerti sapa sing dijalui secara hati, tapi secara lesan mengucapkan Rabbana Atina atau Allahumma, nyebut nama Allah, tapi ati iku gak iso sambung menyang sejatine Allah. Justru hati kita akan sambung selalu terhadap makhluk yang berupa apa yang kita harapkan, yang kita minta, dengan bentuk ngarep-ngarep dan lekas teko hasile maksud. Betul? Padahal jenengan kok teliti dengan ayat ini, ud'uni niki lho, nek teliti lho ya,
menawi teliti. Ud'uni astajib lakum. Kalau jenengan paham sak temene ayat ini baik secara maknawiyahnya, betul kan ngeten. Ud'uni njaluka sira kabeh ni ing ingsun. Di sini ada ya mutakalim. Artinya ya yang menunjukkan wahdah, keesaan Allah. Artinya apa? Sebelum panjenengan iki meminta sesuatu kepada Allah, jenengan wajib makrifat dulu nang Allah, bertemu. Enggak boleh hati ini mengharapkan datangnya apa yang kita minta, sementara satu sisi kita mencampakkan Allah. Sama halnya dengan gini Pak, Yun Sewu. Kita punya tetangga. Tetangga kita punya mangga. Kita enggak punya. Kita ingin mendapatkan mangga, apakah kita ambil mangganya dulu tanpa ngomong sama yang punya mangga, ataukah kita sowan ketemu yang mangga dulu kemudian memohon, Pak D, saya minta mangganya, cara jenengan pilih yang mana? Ayo, yang benar harus bertemu yang memiliki mangga. Supaya apa? Supaya tidak dikatain maling. Nomor maling pinten? Pinten? 16. Kula mboten paham ngoten niku. Umpama jenengan langsung ngambil menek atau kita ambil langsung tanpa izin dulu. Terus yang memiliki Pak D kita tadi, tetangga kita, tahu bilang apa? Maling. Lah ngoten nggih? Oh, ini lo diatur Pak. Mestinya kita sebelum Allahumma, hati itu harus meniadakan keakuan kita sebagai makhluk. Berarti menemui Allah wujudnya baik yang ada di dalam dan di luar jenengan kali kula, sebab Allah itu tidak jauh dari kita. Huwal awwalu wal akhiru wadz-dzahiru wal batinu. Wujude Allah iku ya ning jero ya ning jaba jenengan kali kula niki. Nggih niki lho Pak. Pak, Bu, niki lho. Paham? Oke. Wajib. Kalau itu sudah jenengan lakukan, maka jawabnya iki janji Allah, astajib. Bakal saya kabulkan permintaanmu lakum sira kabeh. Astajib mongko bakal nyembadani sapa ingsun Allah lakum terhadap apa yang kau minta. Loh iki jaminan. Lah sedangkan kebanyakan kita itu tidak mau menemui Allah dulu, makrifat dulu. Ini kebanyakan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, apabila jenengan menemui Allah dulu, maka doa itu boleh dilakukan. Secara hakikat orang-orang yang sudah mencapai makrifat pada Allah, mengapa kebanyakan itu enggak mau berdoa? Karena beliau itu khawatir ngatur Allah. Yang kedua, malu karena segala apa yang Allah berikan, contoh nafas itu tidak bisa diukur dengan rupiah Pak. Dia hanya bersyukur tok. Alhamdulillah, matur suwun. Matur suwun bahasa Sami, matur suwun.
hanya matur suwun tok. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sudah enggak berani Allahumma. Ya jangan disalahkan, karena dia mengambil hukum hati-hati, khawatir ngatur Allah. Sebab asline sing diatur iku makhluk, sing ngatur Allah. Bukan Allah yang diatur, kita makhluk yang mengatur. Inilah adab toto kromo, akhlak seorang yang sudah mencapai tingkatan makrifat itu. Yang ketiga terakhir, yang ketiga alasannya, dia sudah tidak lagi membutuhkan kesenangan dunia. Yang dia butuhkan hanyalah kesenangan alam akhirat. Apabila ada seorang yang seperti ini dan bersikap seperti ini, benar di mata Allah, tapi di mata manusia kadang-kadang dianggap sombong, kaya wong gak butuh. Lah ngoten iki. Wis Pak, urusan masalah yang seperti ini apa kata Allah? Yang penting jenengan wis walaupun belum makrifat, tolong jogonen hukum syariat sambil hati sampean berzikir. Paham nggih? Iku bagi yang menjalani lewat sistem wasilun. Jikalau kata Rasul, betul-betul kau mengikuti caraku, yuhibbukumullah, yuhib mongko bakal ndadekake kekasih kum ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah. Gusti Allah iku akan menjadikan jenengan kali kula sebagai kekasihnya. Alhamdulillah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan semua kesalahan dosa jasmani, dosa yang pernah kita lakukan secara jasmani, molimo katakanlah, dan dosa rohani yaitu syirik, baik syirik jali maupun syirik khafi, ketika sudah dinyatakan Allah sebagai kekasihnya, maka wa yaghfir lakum dzunubakum, di ngapura dening Gusti. Loh, Gusti Allah sudah memberikan jalan yang terbaik, baik di dunia hasanah wafil akhirati hasanah. Urusan semuanya ku kembalikan terhadap jenengan, mau seperti ini atau tidak monggo kerso, karena semua orang punya hak masing-masing. Nggih, masih ada monggo. Cukup Bapak Ibu? Bini Ada Gus. ada, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Toat, asal Pasuruan di sini. Pertanyaan saya, kata orang-orang, saya juga katanya, kalau bertemu Tuhan katanya sudah mati. Terus penjelasannya di mana Gus? Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangkana mangkana yarju liqa rabbihi falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Surat Al-Kahfi ayat 110. Miturut undang-undang hukum syariat dulu, bertemu Allah itu wajib setelah kejadian yang berupa kematian. Mati dulu, lalu bisa bertemu
Allah. Lah, niki Bapak Ibu yang dimaksud secara syariat mati yang dibawa ke kuburan itu loh Pak. Ruhnya wa inna ilaihi. Sebab waktu ono dunya, waktu ada di dunia, ini nggak bisa bertemu Allah karena bertemu makhluk-makhluk. Pun nyun sewu. Bagaimana pandangan hakikat, kacamata hakikat tauhid? Tolong dibuka di dalam surah Al-Ahzab ayat Al-Ahzab Al-Qasas ayat 77. Gusti Allah dawuh gini. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah walatan sanasi baka minat dunya. Di sini ada alam dua Pak. Alam akhirat dan alam dunia. Tapi miturut ayat ini yang diletakkan di depan itu alam akhirat. Bukan alam dunia. Justru alam dunia diletakkan di nomor 2. Wabtaghi, raihlah, dapatkanlah fima ing dalem opo ataka kang wis nganugrahke ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah, apa yang sudah disiapkan dianugerahkan yaiku darul akhirah, alam akhirat. Raihlah terlebih dahulu alam akhirat ini. Artinya apa Pak? Di dunia ini utamakan terlebih dulu pertemuanmu terhadap Allah. Makanya tadi disebutkan awwaluddin ma'rifatullah. Ini harus sampai kali kula ning dunya, di dunia ini bertemu Allah dulu. Sebab apa? Menemui Allah di darul akhirah. Tolong ayat ini juga ada kolerasi dengan surah Al-Ahzab 21 sebagai teladan Kanjeng Nabi, percontohan Kanjeng Nabi terhadap kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, wujute uswatun hasanah iku apa? Liman kana yarjullaha. Di dunia ini jenengan wajib ada hati keinginan untuk bertemu Allah. Di mana wal yaumal akhirah ning alam akhirat. Caranya wadzakarullaha katsiran, kuncinya hanya dengan berzikir sebanyak-banyaknya. Loh, berarti miturut ayat ini alam akhirat, pertemuan terhadap Allah di dunia ini sudah ada. Lah, sing dimaksud kematian itu bagaimana? Gini Pak, kalau jenengan sudah terus menerus hati berzikir apa yang sudah kami jelaskan tadi, jenengan mesti ditarik Allah ke alam fana. Artinya alam di mana keakuan jenengan sebagai makhluk atas kewujudannya itu sudah tiada. Itulah mati. Hakikatnya mati ya niki. Mateni keakuan diri sebagai makhluk sing ora iso opo yang tidak bisa apa-apa, nggak ada semuanya, artinya semuanya Allah. Loh, ini hanya golongan hati yang sudah ditarik Allah di alam fana. Mutu qoblal maut, matilah dulu sebelum datangnya satu kematian. Ini maksudnya. Berarti bagi orang-orang hati yang sudah ada keinginan bertemu Allah itu di dunia ini sudah terjadi. Sehingga alam dunia ini sudah menjadi alam akhirat bagi beliau. Contohnya Kanjeng Nabi. Sampai buka nggone surat Al-Isra ayat 1 yang sering kita sebut perjalanan Isra dan Mi'raj. Pertanyaannya di situ, kejadian ini Rasulullah sampun sedo napa belum? Belum. Sedo bahasa Maduranya mate. Rasulullah itu sudah mate.
Apa belum? Belum toh? Belum. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Dialah yang maha suci, yang memperjalankan hambanya di tengah malam. Berarti Kanjeng Nabi gak ngaku-ngaku bisa berjalan sendiri, akan tetapi beliau merasa diperjalankan oleh Allah. Baik Isra-nya perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Inilah perjalanan syariat sampean kali kula jasmani. Lah Mi'raj minal Masjidil Aqsa sampai terhadap mustawa ruhaniyah sampean. Perjalanan ruhaniyah jenengan meninggalkan alam dunia menuju alam akhirat ini. Rasulullah meninggalkan alam dunia dimulai dari Masjidil Aqsa Palestina, numpak buruk naik ke langit Sabtuju, lalu ke Sidratul Muntaha, masuklah ke mustawa. Buruk sampen kali kula hanya satu, zikir. Pun niku buruk sampean, zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul, yaitu yang akan menjadikan sampai pada makrifat Anda. Berzikir itu. Zikir sing pundi? Yang mana? Niki jarang disebutkan. Yaitu tadi yang kukatakan. Zikir yang muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa anta disebut zikir khafi. Ya dah. Atau zikir sirul asrar. Sampailah pada la ilaha illa ana disebut fana'udz dzikri. Pun gini ki mustawa kalau bahasa Rasul, kalau bahasa kita alam musyahadah, alam kelanggengan, alam yang sudah tidak ada siapa-siapa, yang ada hanyalah Allah Subhanahu. Pun. Jadi kematian itu yang dimaksud adalah fananya keakuan diri sebagai makhluk. Itulah mati. Faktulu anfusakum bittikhatikumul ijla. Sebab di dalam hati kita ada isinya makhluk-makhluk. Inilah yang menjadikan, mohon maaf, hati yang hati mati. Dihidupkan berarti artinya faktulu patenono anfusakum, ing keakuanmu. Begitu jenengan sudah mematikan keakuan panjenengan kali kula sebagai makhluk yang bisa ini, bisa itu dan lain sebagainya, maka muncullah keakuan Allah. Nggih, Ibu tadi ada yang ingin tanya, kami persilakan. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna dari Trewung, Grati, Pasuruan. Yang saya tanyakan mungkin melenceng dari makola ya. Ketika kita bertajalli, kan kalau melakukan apa-apa sebelum melakukan itu kan kita harus bertajalli dulu. Nah, setelah kita bertajalli kan menjalankan sirul asror. Apakah kalau kita itu lupa bertajalli langsung menjalankan sirul asror itu apa berdosa? Nah, yang kedua, ketika saya masih kecil saya selalu ingin tahu siapa Allah, di mana Allah, seperti apa Allah. Nah, setelah saya menjalankan sirul asror, apakah di sirul asror itu jawabannya? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika si salik mencapai makom makrifat, itu mesti diletakkan Allah 3 makom. Pertama musyahadatul fana, kedua musyahadatul kamil, ketiga adalah musyahadatul baqa. Artinya apa? Gini, si salik yang disebut wasil
Salik itu seseorang yang masih dalam perjalanan. Disebut wasil orang yang sudah sampai pada tujuan. Saya berbicara wasil karena jenengan tadi sudah membahas tajalli. Tajalli itu apa Pak? Menetapkan semua itu keakuannya Allah. Itu namanya tajalli. Ketika sudah menjadi wasil, kekasih Allah ini semuanya. Di situ Allah meletakkan terlebih dulu di makom musyahadatul fana. Artinya apa? Antara lalai dan ingatnya pada Allah, antara bertajali terlebih dulu sebelum melakukan sesuatu dengan tidak bertajali itu kebanyakan banyak belum bertajali. Yang kedua, musyahadatul kamil, kebalikannya, lebih banyak ingatnya bertajalinya daripada tidak. Yang ketiga, musyahadatul baqa, ini adalah selalu dan selalu. Pertanyaannya, bagi wasil yang ada di makom musyahadatul fana, ketika lupa tidak bertajali apakah berdosa? Ini pertanyaannya. Jawabannya, wala bagin wala adin innallaha ghafurur rahim. Dimakfu alias di ngapura, karena yang menjatuhkan lupa itu dia sadar Allah, yang bisa ingat dia olehnya ingat, semuanya sebab Gusti. Kalau seperti ini mboten berdosa. Inilah proses kita Pak. Ketika si wasil musyahadatul fana terus olehnya melatih dzikirnya, tajalinya, maka dipindah Allah kelas 2 dipindah kelas 3 pun. Niki golongan 2, sing 3 disebut 2, 1 dan 2 disebut makom mahfud, yang ketiga ini disebut maksum. Udah. Pertama. Kedua, waktu saya kecil, saya itu selalu bertanya dan mencari siapa Allah itu, di mana Allah itu. Penjelasan di dalam Al-Quran itu, dalam surat Al-Hadid ayat 3 Allah katakan, dia itu di awal, di akhir semua acara. Artinya yang mengendalikan acara malam hari ini cuman Allah. Gak diweni udan ya karena Allah, dikasih hujan juga karena Allah. Ini huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah juga di zahir juga di batin. Wa qala aidan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku, kata Allah, lebih dekat dari urat leher, urat nadi. Inilah Pak, sampeyan tingali mriki. Ini lho sing dimaksud. Akhirnya Quran mengatakan laisa kamislihi, ya mesti mau menyerupakan dengan apa Anda? Ora iso. Sampai lihat, saksikan dengan mata hati, mesti mboten kosong niki. Sing kosong malah sing ngeten iki. Iki miturut ainul basirah. Nek miturut ainul basariyah, mata dohir, iki kosong dulur, sing wujud spidol. Inilah teori di antara dua golongan, yaitu am dengan golongan khos. Golongan am kita golongan orang syariat, golongan khos adalah golongan yang sudah makrifat pada Allah. Ya udah. Jadi apakah ya sirul asrar iku sing dimaksud? Leres iku prosesnya Bu nggih. Tentang sirul asrar kula yakin
bagi jenengan mulai kecil sampai tua, aku yakin baru kali ini ada istilah sirul asrar. Bagi yang sudah paham, oh iya, itulah maksudnya dzikir khafi, halus, yang tidak bersuara, bila suarin, wa kalamin, wa lafdin, wa ismin, wa sifatin. Udah, nggak berbicara nama, sifat yo enggak, suara yo enggak, itulah yang kusebut rasa. Rasa enggak pernah bohong. Kalau saya minum kopi mesti rasa. Ning depan saya juga ada degan. Nah, manakala kok inum, mungkinkah rasa kopi? Nek gak percaya sampai jajal. Kalau jajal sik tapi bismillahirrahmanirrahim. Tekan. Gak percaya nanti dibuktikan nggih. Mboten. Mboten kula telasno mboten. Cek padha rasane. Loh, iman yang dimaksud Rasulullah itu yang benar adalah ihsan. Ihsan itu adalah benar. Iman yang benar jatuhnya ahad. Tolong dibuka dalam surah Al-Kahfi ayat 110 juga. Beliau itu disuruh Allah dawuh ngeten. Kul innama ana basyarum mithlukum. Muhammad katakan hal ini. Apa yang dikatakan? Beliau berkata, innama ana, sesungguhnya aku, kata Rasul, iku basyarum mithlukum, sama dengan kamu. Manusia. Artinya dalam ayat ini sarahnya adalah jangan pernah kau memuji, bahkan menyembah padaku Muhammad, tapi sembahlah siapa yang aku sembah. Pujalah siapa yang aku puja. Puja itu puji, sembah pada siapa? Alhamdulillah utawi sekabeh pujalan puji iku lillahi mung kagungane Gusti. Iki Rasulullah mengajarkan seperti ini. Allah yang bagaimana yang jenengan puji ya Rasul, ilahukum ilahu wahid, itulah Tuhanmu sekalian, Tuhan yang maha esa. Ya niki makanya keesakanlah Allah itu jalani lewat ilmu tauhid. Jelas nggih? Oke. Masih ada lagi.